Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, saya bisa kembali hadir bersama antum semua setelah pertemuan yang terakhir. Tadi katanya bulan ke-5 ya, bulan Mei. Jadi udah 6 bulan, hampir 6 bulan saya bisa tidak mencoba dengan antum semua. Ya biidznillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan makanan kita. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal ya, pengantar ya, mengenal al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih, yaitu rumusan berfikir yang dipakai oleh para ulama Islam untuk memutuskan sebuah permasalahan. Selain menggunakan ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, ya para ulama kita juga menggunakan kaidah-kaidah fikih hingga muncullah kesimpulan tentang halal, haram, boleh, tidak, dan sebagainya. Dan ini bukan hasil akal-akalan para ulama, kaidah-kaidah ini, tetapi ini merupakan ijtihad mereka dari penggalian mereka terhadap dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara ulama yang menjadi inisiator atau muassis, letak dasar pertama, yaitu Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ikhwan fillah, azallahu yakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mungkin ya barang 5 sampai 6 kaidah. Sebenarnya banyak, bisa sampai ratusan kaidah fikih yang dipakai oleh para ulama dan juga tertera dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Menilai perbuatan tergantung maksud-maksudnya. Jadi perbuatan manusia itu dinilai dari apa yang melatar belakangi, motivasinya, niatnya, maksudnya apa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang terkenal, insya Allah antum semua juga sudah hafal, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal manusia itu ya tergantung niatnya, dan manusia akan mendapatkan penilaian poin baik positif atau negatif tergantung apa yang dia niatkan. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul juga mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, fisik kalian, performan kalian, tetapi yang dilihat adalah yaitu hati dan juga amal kalian. Nah, kaidah ini dalam sehari-hari kita bisa menggunakannya dalam beberapa peristiwa. Seperti misal ada orang yang masuk ke masjid, kawan-kawan kita masuk ke masjid, tapi bisa jadi walaupun mereka fisiknya sama-sama di masjid, tapi di sisi Allah beda penilaiannya. Allah menilai mereka berbeda walaupun badannya sama-sama di masjid. Karena beda apa? Tadi kembali ke masalah al-maqasid, tujuan mereka, maksudnya enggak sama. Ada orang ke masjid untuk mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ada orang ke masjid untuk sholat, tapi ada juga orang ke masjid untuk urusan dunia, nagih utang di masjid. Ke masjid, ini lebih parah, nuker sendal di masjid. Jadi berangkat jepit, pulangnya yang bagusan. Nah, hal ini kembali ke kaidah tadi, al-umuru bimaqasidiha. Nabi juga mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Orang yang masuk ke masjid kalau tujuannya mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, maka dia seperti mujahid. Jadi masuk ke masjid dengan dua hal tadi, belajar atau mengajar. Rasul katakan dia seperti mujahid. Namun waman dakhalahu li ghairi dzalik, tapi kalau tujuannya bukan untuk itu, kana kanaziri ila ma laisa lahu. Dia seperti orang yang enggak dapat apa-apa. Enggak punya apa-apa, berbeda dengan yang pertama. Nah, perbedaan ini karena faktor al-maqasid tadi, tujuan dan target-targetnya.
Ini juga bisa kita terapkan dalam masalah membedakan antara aktivitas duniawi dan juga aktivitas adat, ibadah. Ada adat dan ibadah. Ini karena faktor al-maqasid, niat. Saya ambil contoh, mohon maaf, seperti hubungan suami istri. Ini kan sebenarnya al-adat. Karena hewan melakukan, orang fasik melakukan, orang soleh melakukan, ya kemudian bahkan nabi juga melakukan, para nabi melakukan. Nah, kalau dia diniatkan untuk, mohon maaf, menjaga kemaluan, untuk supaya dapat keturunan yang soleh dan solehah, dan juga nafkah kepada istri, maka yang seperti ini menjadi ibadah. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim juga, inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya di kemaluan kalian ada sedekah. Tapi kalau kita nggak ada target untuk seperti tadi, ya biasa aja hubungan suami istri, maka ya dihitung sebagai kebiasaan, nggak dihitung sebagai ibadah. Ini niat yang bikin beda. Makan minum kita, ya kita disediakan makan minum di majelis ini. Kalau tujuan kita makan minum untuk menjaga amanah kesehatan, dan kita niatkan seperti itu, maka ini menjadi ibadah. Tapi kalau tujuan sekedar makan minum aja, nyari kenyang, ngilangin haus, ya sudah, itu menjadi aktivitas biasa. Bahkan seorang istri ketika dia dandan berhias, semata-mata berhias, ya nggak ada tujuan untuk supaya suami seneng, nggak ada tujuan untuk menjaga mata suami supaya mata suami nggak kelayaban kemana-mana begitu. Makanya seperti ini menjadi hiasan yang biasa saja, bahkan menjadi berdosa kalau tujuannya buat menarik laki-laki lain. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menjaga tadi mata suami supaya menyenangkan hati suami, maka ini menjadi ibadah. Padahal perbuatan tadi perbuatan yang aktivitas duniawi. Contoh sederhana kayak mandi. Ada orang, ya salah satu kawan saya ini mengalami ketika dia udah sholat subuh, baru ingat ketika pagi di kantor dia belum mandi wajib, padahal sudah sholat subuh. Belum mandi junub. Mandi sih mandi, tapi diniatkan di hatinya nggak niat untuk mandi junub, mandi biasa saja, litabarrud, untuk seger-seger aja, untuk sejuk-sejuk saja, kayak kita mandi biasa. Walaupun bisa jadi secara teknis cara mandinya sama-sama membasahi badan ya dengan air ke seluruh tubuhnya, bahkan mungkin juga sama pakai keramas segala macam. Tapi kalau ternyata nggak diniatkan untuk mandi junub, maka nggak dihitung sebagai mandi junub. Karena mandi junub di antara rukunnya adalah niat. Dia nggak ada niat. Maka kembali ke tadi al-umuru bimaqasidiha. Kemudian juga seperti orang yang membedakan antar ibadah. Kalau tadi antara adat dengan ibadah, ini antar ibadah, sesama ibadah. Dua orang yang pergi haji di kloter yang sama, di kursi yang sampingan, di pesawat misal, tapi yang satu pergi haji untuk dirinya, yang satu pergi haji untuk badal orang tuanya. Walaupun aktivitasnya sama, dia di kloter yang sama, di tenda yang sama, ya fisiknya melakukan hal yang sama, tapi beda niat, maka penilaian pun juga berbeda. Yang satu untuk diri, yang satu untuk orang tuanya yang sudah wafat. Ini karena faktor perbedaannya. Termasuk juga aktivitas seperti ada orang yang masuk ke dalam masjid, waktunya sempit, maunya dia bisa tahiyatul masjid juga, maunya dia bisa qobliyah juga, tapi ternyata waktu tinggal sempit, tinggal 2 menit lah anggap, dikit lagi ingin iqamah. Dia harus memilih tahiyatul masjid atau qobliyah. Walaupun para ulama seperti Imam Nawawi membolehkan ya satu sholat dengan mengcover 2 niat. Dia tahiyatul masjid juga dan qobliyah juga. Apa alasannya? Yaitu tentang masalah sodakoh, di mana Rasul mengatakan sedekah ya ke saudara kita, ke saudara yang punya nasab dengan kita, abang, adik, paman dan semisalnya, itu memiliki 2 nilai kalau sedekah ke mereka. Nilai yang pertama sedekah itu sendiri, nilai kedua adalah silaturahim. Jadi satu aktivitas dapat 2 nilai, sedekah dan silaturahim. Maka dengan logika yang sama, para ulama menjadikan ini sebagai dalil, bisa jadi satu sholat mengcover 2 sholat sunnah tadi, atau satu puasa mengcover 2 puasa sunnah. Nah, ini difatwakan oleh para ulama, bahkan ini menjadi pandangan mayoritas mereka. Nah jemaah, ini al-umuru bimaqasidiha. Kemudian juga buat mereka yang telat sholat berjamaah, sampai di masjid jamaah udah bubar, tapi di hatinya
udah dipasang niat pengen berjamaah, Allah menghargai itu. Dalam hadis Imam Abu Daud, Rasul mengatakan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, ya, thumma rah, kemudian dia berjalan menuju masjid, ya, apa yang terjadi? Wajada an-nasa qad sallau, dia dapatkan manusia telah selesai sholatnya. Nyampe di masjid, manusia udah kelar sholatnya. Namun demikian ketika dia sholat seorang diri, di mana jamaah sudah selesai, a'tahu azza wa jalla man sholaha, tetap Allah kasih pahala yang sama seperti orang berjamaah, karena niatnya Allah hargai. Al-umuru bimaqasidiha. Atau misalnya seseorang yang seorang wanita, dia diperkosa, kemudian dia melakukan perlawanan dan mampu melumpuhkan si pemerkosanya, maka si wanita ini enggaklah dihitung sebagai seorang pembunuh atau yang menganiaya, karena yang dia lakukan saat itu bukan pengen membunuh atau menganiaya, dia ingin membela diri, menyelamatkan dirinya. Maka dengan kaidah tadi dia tak dianggap melakukan kesalahan. Dan banyak sekali kaidah ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Nah, Ikhwan Fiddin, kaidah ini beranak pinak, jadi nggak satu begitu, tapi muncul kaidah derivatnya yang berbunyi al-ghayatu la tubarirul wasilah illa bid-dalil. Niat yang baik, tujuan yang baik tidak mengubah yang haram jadi halal.